Allah itu terkadang memberikan sesuatu tuh di depan, ya, memberikan sesuatu tuh di depan, walaupun pada saat itu kita nggak tahu nih hikmahnya gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Era Zamana Khatar. Saya pendiri, ya, salah satu dari pendiri yang saat ini kita kenal sebagai Sekolah Islam Terpadu Nurul Fajri. Ya, alhamdulillah, kalau dari sejarahnya, Nurul Fajri ini sudah berdiri insya Allah 25 tahun pada Maret nanti 2025. Ya, jadi awalnya berdiri di Taman Aster dengan nama SDIT Al-Fajar. Ya, kita ada di Al-Fajar itu selama lebih kurang sekitar 3 tahun. Nah, awal mulanya berdiri Sekolah Dasar Islam Terpadu Al-Fajar ini, pertamanya itu adalah ketika didahului dengan berdirinya Taman Kanak-Kanak Islam Terpadu Anisa di Taman Aster juga gitu. Nah, saya ingat beberapa orang wali murid itu menyampaikan, Bu, alhamdulillah kami senang sekolah di Anisa. Lulusannya bagus, hafalan anak-anak juga bagus. Karena memang namanya sekolah Islam terpadu, intinya itu adalah pembekalan dari segi agama dan akhlaknya anak-anak. Setelah itu, Bu, bikin SD-nya dong gitu. Nah, Masya Allah ya, itu merupakan dukungan yang luar biasa ya dari orang tua. Karena jarang TK itu langsung melanjutkan ke SD di tahun berikutnya gitu. Pokoknya singkat cerita, akhirnya usul dari orang tua itu saya bawa ke pengajian duha Masjid Al-Fajar di perumahan Taman Aster, Cikarang Barat. Ya, cukup lama ya, diskusi-diskusi yang dilakukan. Sampai akhirnya alhamdulillah diputuskan bulan Maret itu tahun 2000 diputuskan insya Allah akan didirikan Sekolah Dasar Islam Terpadu Al-Fajar. Itu tempatnya memakai fasilitas sosial ya yang berada di lingkungan Masjid Al-Fajar. Nah, murid pertamanya itu sekitar 19 orang. Ya, sebagian besar ada sekitar 13 itu berasal dari Taman Kanak-Kanak Islam Terpadu Anisa. Karena memang salah satu yang memotivasi saya ya secara pribadi untuk mendirikan Sekolah Dasar Islam Terpadu itu ada kebutuhan secara pribadi. Ya, karena anak saya yang kedua itu memang waktu itu masih ketergantungannya sama saya itu sangat tinggi gitu. Sehingga kalau misalnya disekolahkan jauh-jauh, ya paling dekat saat itu SDIT ada di daerah Tambun ya, Tambun Selatan. Jadi cukup jauh dari posisi Cikarang Barat. Nah, akhirnya alhamdulillah ya sekolah jalan ya, tahun ajaran baru 2000 itu gurunya itu ada 3, saya dan 2 guru ya. Dan semua proses-proses yang dilakukan ya, karena kita memang belum punya gedung, kita melakukannya di TKIT Anisa. Ya, alhamdulillah pokoknya berjalan itu dengan segala dinamikanya sampai ketika tahun kedua murid kita dari 19, seingat saya setelah itu muridnya sekitar 34 orang ya, jadi hampir 2 kali lipatnya. Dan murid-murid itu berasal dari tempat yang cukup jauh ya, dari perumahan-perumahan, ada Telaga Harapan, ada dari Setu juga, ada Telaga Sakinah, dan beberapa perumahan yang memang dekat di Taman Aster. Ketika sekolah berkembang ya dengan baik ya, mulai berkembang ya, karena ada peningkatan murid yang cukup banyak, ternyata juga ada perkembangan lain ya. Jadi ceritanya ada beberapa lah ya dari warga di sekitar Masjid Al-Fajar pada waktu itu ya, mereka memberikan alasan akan terganggu gitu kalau sekolah ini berkembang, merasa terganggu
ya, karena banyaknya anak-anak yang nanti akan masuk ke perumahan Taman Aster. Ya, kita coba untuk tetap berusaha ya, kita memberikan pemahaman, memberikan pengertian, termasuk juga mengakomodasi ya masukan-masukan dari wali murid, dari warga sekitar pada waktu itu, sampai melibatkan juga sampai ke tingkat kelurahan lah ya. Ternyata memang tidak ada titik temunya. Nah, di sini saya jadi jadi pelajaran yang luar biasa gitu. Ternyata Allah itu terkadang memberikan sesuatu itu di depan, ya, memberikan sesuatu itu di depan, walaupun pada saat itu kita nggak tahu nih hikmahnya gitu. Ya, yang namanya fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra itu terbuktinya itu beberapa tahun ya setelah ternyata ya, singkat cerita, kita pindah dari Taman Aster ke ya lingkungan sawah sebenarnya. Ya, beli tanah di daerah yang tidak jauh dari Taman Aster. Kita beli tanah pertama itu 500 ya, setelah itu 1000 meter kalau nggak salah. Nah, sekolah ternyata luar biasa berkembang. Jadi anak-anak yang tadinya sudah 34, tahun ketiga itu anak murid kita naik 48. Ya, 48. Jadi setiap tahun kenaikan murid yang mendaftar itu cukup signifikan. Padahal sekolah ini lagi masalah. Ya, boro-boro ujian operasionalnya gitu ya. Untuk posisi sekolah saja itu masih bermasalah gitu. Nah, akhirnya saya masih ingat ya dengan beberapa orang guru dan juga teman-teman dari yayasan, ya sudah, kalau memang kita harus pindah, kita pindah gitu. Nah, inilah ya yang tadinya dari Al-Fajar, akhirnya kita pindah, yayasannya juga ganti namanya ya, menjadi Yayasan Al-Hijrah Cikarang Barat ya, mengambil hikmah dari kepindahan kita. Nah, kepindahan kita ini kita berharap ada cahaya yang kita dapat, ada harapan besar gitu ya, sehingga pada saat itu logonya sekolah itu adalah matahari terbit ya, sampai sekarang juga sepertinya masih itu ya. Nah, ini diskusi namanya apakah Nurul Fajar mengambil dari nama asalnya atau Nurul Fajri. Nah, ini nih Bu Nini nih yang alhamdulillah ya, barakallah Bu Nini ya. Bu Nini ini Khaira Imroni SAG. Beliau teman setia lah ya, yang pertama tahun 2000 sampai sekarang beliau masih ada stay di Nurul Fajri ya, barakallah Bu Nini, jazakumullah khairan katsira. Ya, akhirnya diputuskan namanya itu adalah Nurul Fajri. Jadi kita pindah ke sini dan sekolah berkembang ya. Jadi yang mau saya sampaikan adalah pada saat ya memang dengan air mata ya kita memperjuangkan untuk tetap di Al-Fajar pada saat itu ya. Air mata guru pasti, air mata wali murid, air mata juga dari yayasan gitu. Tapi ternyata memang kita harus pindah dan Allah memberikan hikmah yang luar biasa. Ya, yang pertama adalah ketika Nurul Fajri ini sudah berkembang ya dengan segala, saya bertekad pada waktu itu gini, izin operasional belum ada, saya akan urus. Terus akreditasi belum ada, kita akan urus. Orang-orang bilang, Bu, izin operasional sekolah itu susah, lulusin dulu anak-anaknya. Oh begitu ya, kata saya. Terus nggak bisa diakreditasi, lulusin dulu anak-anaknya. Kata saya, terus yang tanda tangan ijazah anak saya siapa gitu. Ya, akhirnya kita mencoba dengan merapihkan administrasi ya. Ini juga perjuangan dari Bu Guru ya. Terima kasih ya Bu Gurunya, alhamdulillah masih banyak yang ada di sini. Kita perjuangan administrasi dan kita capai prestasi. Jadi walaupun izin operasional belum ada, akreditasi juga belum, tapi kita sudah ikut berbagai macam lomba. Itu lombanya itu benar-benar kerja keras Bu Guru pada waktu itu ya. Fasilitas kita belum ada. Ya, mobil apalagi itu belum ada. Jadi fasilitas pribadi guru yang kita pakai ya, mau motor, mau mobil gitu. Yang penting anak-anak ini kita antar ya, misal lomba di mana gitu. Sehingga alhamdulillah sebelum anak-anak lulus sekolah sudah
terakreditasi. Seingat saya itu anak-anak kelas 5. Sedangkan izin operasional pada saat anak-anak kelas 3 atau kelas 4 ya. Ini kita perjuangan juga nih ketika izin operasional. Ya banyaklah cerita ya tentang pengurusan sekolah zaman dulu karena memang belum seterbuka sekarang. Nah akhirnya kita bisa akreditasi dan Masya Allah, Allah kasih akreditasi itu dengan segala keterbatasan itu nilainya A. Ya di sini juga mungkin ya perjuangan dari tahun pertama dari namanya Al-Fajar menjadi Nur Fajri ini hati Bu Guru nih ya, keikhlasan Bu Guru. Saya sering sampaikan pada waktu itu sama Bu Guru, saya juga kepala sekolah pertama ya dari SD IT Al-Fajar maupun Nur Fajri. Banyak sekolah yang mengajarkan prestasi akademis buat anak. Tapi Nur Fajri tidak hanya prestasi akademis, tapi akhlakul karimah. Dua ini, akhlakul karimah, prestasi. Ya ini adalah sesuatu yang menjadi satu kesatuan. Jadi kita nggak mau anak pintar aja gitu, tapi akhlaknya tidak terjaga. Makanya visinya waktu itu adalah mendidik generasi robani yang cerdas, berprestasi, dan berakhlak mulia. Cerdas itu adalah kemampuan yang Allah berikan, ya potensi yang memang Allah berikan kepada setiap makhluk ciptaannya. Nah kita gali tuh, kita kembangkan potensi anak-anak. Prestasi itu adalah sesuatu yang bisa diukur. Jadi tidak hanya masalah prestasi akademis, tetapi melalui buku penghubung ya, bagaimana anak-anak ini tidak hanya dicerdaskan secara akademis, tapi secara agamanya juga anak-anak dicerdaskan. Dan akhlak mulia itu adalah buktinya, karena anak pinter, anak cerdas, anak beriman kepada Allah, kelihatannya itu kan di amal solehnya. Nah itu yang kita pakai visinya selama bertahun-tahun, dan itu menguatkan Bu Guru. Nah tahun pertama anak masuk 19, kotak-katik ya, ada yang masuk, ada yang keluar. Itu kita menyelesaikan keluarnya itu juga sekitar 21 anak, seingat saya itu 21. Jadi awal masuk 19, ada yang masuk, ada yang keluar, akhirnya kita mengeluarkan anak itu 21 anak gitu. Pada saat itu sebenarnya juga wali murid ya minta, Bu, ini nggak ada SMP-nya. Kata saya, belum. Ya karena pada saat itu memang karena kita pindah dari Al-Fajar ke sini ya di desa Telaga sini, itu kan banyak ya sarana dan prasarana yang harus disiapkan, dan kita fokus ke sana gitu, sehingga memang di tahun pertama anak-anak lulus itu belum ada SMP-nya. Nah SMP itu baru dibuatnya tahun 2007. Ya alhamdulillah, ya itu juga sama perjuangan guru-guru yang luar biasa ya, karena bagi saya tuh saya khususnya ya sebagai yang bertanggung jawab pada saat itu di operasionalnya Nur Fajri, saya hanya memanage guru, memotivasi guru, mengarahkan guru gitu. Tapi pada dasarnya saya menganggap itu guru dan orang tua, bagaimana dukungan orang tua, bagaimana dukungan guru ya, kerja guru yang luar biasa. Nah itu yang membuat alhamdulillah Nur Fajri bisa berkembang sebagaimana sekarang. Dan tadi ya ayat yang di awal saya sampaikan, ternyata Allah itu udah kasih ya, ini Al-Fajar akan berkembang nih. Nggak cukup tanah yang ada di Aster untuk membangun gedung-gedung dan fasilitas sekolah, nggak cukup nih. Jadi kamu memang harus pindah gitu. Dan alhamdulillah saat ini ya dari tanah 500.000 sekarang tanah sekitar 14.000 ya. Jadi mungkin ibrohnya adalah ketika kita melakukan sesuatu dengan sungguh-sungguh, dengan penuh keikhlasan, walaupun ya memang ada perjuangan di awal, perjuangan dengan air mata, dengan segala keterbatasan gitu, tapi ternyata begitu caranya Allah mempersiapkan kita untuk menjadi besar ya. Jadi alhamdulillah
Barakallah Nur Fajri besar ya sekarang dengan segala fasilitas yang luar biasa. Ini juga berkat dukungan wali murid ya yang memang mensupport sekolah dengan luar biasa. Dari 19 anak diluluskan tahun pertama SD itu 21. Sekarang muridnya SD, SMP, SMA alhamdulillah itu sekitar 1.300. Dan akreditasinya Masya Allah, akreditasinya juga akreditasi A. Ya, mudah-mudahan komitmen Nur Fajri untuk mendidik generasi yang cerdas, berprestasi dan berakhlak mulia, mudah-mudahan terus ya itu tertancap di hati ibu gurunya, di hati yayasannya, di hati wali muridnya. Ya, karena bagaimanapun juga apa yang kita lakukan, apa yang diberikan kepada anak-anak, apapun yang kita dapatkan di sini, kita berharap semuanya adalah menjadi ilmu yang bermanfaat. Ya, kita amalkan, ya kita memberikan kebaikan kepada masyarakat sehingga insya Allah kebaikan yang ada di Nur Fajri itu juga ada bisa dilakukan juga di rumah, dan insya Allah itu akan mempengaruhi masyarakat, dan insya Allah pada saat 100 tahun Indonesia mereka, Nur Fajri bisa menghasilkan ya mungkin kontribusi lah buat negara, bahwa anak-anak dari Nur Fajri adalah anak-anak yang pintar, anak-anak yang cerdas, mereka berakhlak mulia, dan mereka juga update dengan kondisi kekinian. Ya mungkin itu sedikit yang disampaikan. Ya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.